Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu Guru dan Bapak Ibu Guru di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana denganmu dan keluarga? Tetap jaga kesehatan ya. Nah, kali ini kita akan belajar lagi tentang tema 8, peristiwa alam. Kali ini kita masuk ke subtema 4. Berbicara tentang subtema 4, materi yang kita pelajari tentang bencana alam. Seperti apa penjelasannya? Yuk belajar sama Bu Nora. Siapkan dulu bukumu, halaman 125. Ya, bicara tentang bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi banyak manusia. Nah, bencana alam itu bisa terjadi karena alam. Bencana bisa kita bagi menjadi dua ya anak-anak, yaitu bencana karena alam dan bencana karena ulah manusia. Contoh bencana karena alam, misalnya gunung meletus, gempa bumi, lalu tsunami, bisa juga badai atau angin puting beliung, itu termasuk dalam bencana alam karena disebabkan oleh alam. Yang kedua, bencana karena ulah manusia. Contohnya banjir, tanah longsor, bisa juga kebakaran. Itu termasuk bencana karena ulah manusia. Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Bagaimana cara mencegahnya? Oke, untuk banjir, coba kurangi membuang sampah atau bahkan hindarilah membuang sampah sembarangan. Apalagi membuang sampah di sungai, itu tentu akan menyebabkan banjir. Berikutnya, tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi karena penggundulan hutan. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi? Kita bisa melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Dengan menanam banyak pohon akan menghindari tanah longsor. Dan yang ketiga, cara menghindari kebakaran bisa juga dengan menghindari hubungan pendek arus listrik. Berikutnya bisa juga tidak bermain api sembarangan. Terutama kalian yang masih kecil, jangan bermain api. Sangat berbahaya. Pastikan api dinyalakan tepat guna dan untuk hal yang bermanfaat. Bicara tentang bencana, tentu kalian tidak asing sekali dengan bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Tentunya di daerah kita, daerah istimewa Yogyakarta. Kemarin terjadi erupsi di Gunung Merapi. Ada juga di Nun Jauh di sana, Gunung Anak Rakatau juga erupsi. Itu salah satu contoh bencana alam. Nah, mungkin kalian juga berpikir, apakah wabah corona termasuk bencana alam? Beda ya. Bencana dan wabah sangat berbeda. Bencana adalah peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian. Kalau untuk wabah adalah peristiwa tersebarnya penyakit di daerah yang luas dan banyak orang. Bu Guru sudah menjelaskan beberapa cara untuk mengantisipasi bencana karena ulah manusia. Kita juga bisa mengantisipasi atau mencegah terserangnya wabah pada diri kita. Nah, apalagi wabah yang baru-baru ini sedang melanda beberapa negara di seluruh dunia ini, wabah corona atau COVID-19. Yang bisa kita lakukan, pertama, gunakan masker. Pastikan masker yang kamu gunakan sudah tepat menutup seluruh hidung dan mulut. Oke, berikutnya, ketika berada di tempat umum juga bisa menjaga jarak. Pastikan jangan berdekatan dengan orang-orang di sekitar. Dan yang terakhir, rajinlah cuci tangan dengan sabun. Tentunya dengan air yang mengalir, bukan air dalam ember lalu kalian celupkan asal-asalan ya. Nah, anak-anakku, kalian tentu juga tahu ya bahwa kita sekolah di SD Muhammadiyah Sapen dengan gedung-gedung yang tinggi seperti ini, sering menaiki tangga, sering juga mendapati keramaian. Perlu kita perhatikan bagaimana cara kita menghadapi salah satu bencana alam, yaitu gempa bumi.
Gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Tapi kita bisa menghadapinya dengan beberapa cara yang akan Bu Guru tampilkan. Jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera. Tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut Anda dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka resiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana. Bencana alam yang harus kita waspadai juga adalah gunung meletus. Nah, saat gunung meletus mengeluarkan batu pasir dan lahar panas. Setelah beberapa hari, batu dan pasir itu menjadi dingin. Panas dan dingin adalah suhu. Kita dapat merasakan suhu. Kita merasakannya melalui kulit dan lidah. Bagaimana suhu saat matahari bersinar? Kira-kira bagaimana saat matahari bersinar? Suhunya bagaimana? Dan bagaimana suhu saat malam hari? Bagaimana suhu di dekat lampu belajar? Bagaimana suhu es krim? Nah, jawabannya pasti panas atau dingin. Setelah ini kita akan belajar mengukur suhu panas atau dingin menggunakan kulit kita. Untuk mengetahui suhu benda dengan menggunakan kulit kita bisa mencoba menggunakan gelas yang berisi air dingin, kita tambahkan sedikit es, lalu gelas yang berisi air hangat, dan yang terakhir gelas yang berisi air keran. Kita coba, tangan kanan kita satu jari saja masukkan ke gelas yang berisi air hangat. Apa yang kamu rasakan? Nah, tunggu dulu. Berikutnya tangan kirimu masukkan ke gelas yang berisi air dingin. Coba, apa yang kamu rasakan? Secara bersamaan, angkat kedua tanganmu dan celupkan keduanya ke dalam gelas yang berisi air keran. Apa yang kamu rasakan? Dari percobaan kita bisa mengambil kesimpulan urutan air dari yang paling dingin. Air apa? Yang kedua, air apa? Dan yang ketiga, air apa? Segera dijawab, lalu fotokan jawabanmu, kirim ke wali kelasmu ya. Jangan lupa. Dari percobaan mengukur benda dengan suhu panas atau dingin tadi, yuk sama-sama kita kerjakan tugas yang ada di halaman 150 sampai 151. Bu Guru minta jawabanmu dari halaman 151 bacakan satu saja, buat dalam format video dan kirimkan ke wali kelasmu. Ya, anak-anakku, yuk mari kita baca sebuah bacaan tentang bencana banjir. Coba kalian buka buku tema 8 kalian halaman 129. Sudah?
simak Bu Guru membaca bacaan ini ya. Banjir. Akibat banjir, banyak warga menderita kerugian. Warga kehilangan benda berharga miliknya. Warga tinggal di tenda penampungan. Warga dari daerah lain datang membantu. Warga menyumbangkan makanan, pakaian, selimut, dan obat-obatan. Bella ingin ikut membantu. Bella mengumpulkan pakaian layak pakai. Pakaian dikemas ke dalam kardus untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Warga juga bergotong royong. Lumpur di jalan dan di rumah dibersihkan. Sampah yang menumpuk diangkut ke tempat pembuangan sampah. Lingkungan pun kembali bersih. Bencana banjir tidak akan terulang lagi. Begitulah sikap terpuji yang ditunjukkan warga. Membantu orang lain dan bergotong royong merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, anak-anakku, ada yang tahu lambang sila kelima Pancasila? Yang berupa padi dan kapas. Lambang sila kelima Pancasila ini artinya melambangkan tentang kesejahteraan, di mana padi yang artinya sebagai makanan dan kapas artinya sebagai pakaian. Yo, ada yang tahu bunyi sila kelima Pancasila? Coba sebutkan bersama-sama. Ya, betul sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita belajar tentang sila kelima Pancasila, tentang lambang dan bunyinya, perlu kita pelajari juga tentang sikap atau pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bakti sosial. Bakti sosial adalah kegiatan yang bisa kita laksanakan berupa membantu kepada sesama dengan memberikan bantuan berupa sembako, pakaian, atau makanan yang lainnya yang mereka butuhkan. Yang kedua, menolong korban bencana alam. Di Indonesia sering sekali terjadi bencana alam. Selain bencana alam, ada juga wabah yang saat ini sedang mendunia. Di Indonesia butuh banyak bantuan, terutama APD atau alat pelindung diri. Nah, kita juga bisa melakukan bakti sosial atau menolong korban akibat wabah pandemi COVID-19 ini berupa memberikan bantuan uang atau makanan atau sembako atau APD alat pelindung diri, yang semuanya itu termasuk dalam contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Dan yang terakhir, bersikap adil. Sesuai dengan bunyi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh pengamalan sikap, terutama bersikap adil kepada sesama, tidak membeda-bedakan. Nah, dari 3 contoh pengamalan sila Pancasila ini, yang kelima, Bu Guru harapkan kalian bisa merangkum atau mencatat contoh pengamalan sila Pancasila yang kelima ini ke dalam buku tulismu. Tidak hanya 3 ini loh, kalian bisa menambahkan contoh pengamalan sila Pancasila yang kelima yang lain. Oke, jangan lupa tulis yang rapi sebaik mungkin dan selalu diingat, karena semua contoh pengamalan sila kelima atau sila ke 1, 2, 3, 4 semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Kiranya itu saja dari Bu Nora. Terima kasih. Jangan lupa jaga jarak dan tetap di rumah saja. Belajar dari rumah, beribadah di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.